Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Seperti biasa, kami akan membawakan partai yang luar biasa dan dimainkan oleh pemain yang luar biasa pula. Kali ini kita akan sama-sama membahas partai yang dimainkan oleh Paul Morphy, salah satu legenda terbesar dalam dunia catur. Paul Morphy adalah pemain hebat yang hidup di zaman sebelum kejuaraan catur dunia resmi diadakan dan dikenal luas sebagai salah satu pemain terhebat di masanya. Pada video kali ini, yang akan sama-sama kita bahas adalah partai antara Paul Morphy melawan Henry Bird, salah satu pecatur terhebat Britania Raya. Pertandingan ini dilaksanakan di London, Inggris pada tahun 1858. Banyak pengamat catur yang menganggap ini adalah salah satu partai terbaik Paul Morphy sekaligus salah satu partai catur terbaik yang pernah ada. Oke, mari kita mulai. Henry Bird memegang buah putih sedangkan Paul Morphy di bidak hitam. Henry Bird membuka permainan dengan pion E4 yang dibalas Morphy dengan E5. Putih melanjutkan dengan kuda F3 dan hitam menjawab dengan pion D6. Henry Bird mendorong lagi pion D4 dan dibalas dengan sangat agresif oleh Paul Morphy dengan pion F5. Putih mengeluarkan kuda kedua ke C3 yang dijawab Paul Morphy dengan pion F5 kali pion E4. Pion itu lalu dipukul oleh kuda milik Henry Bird. Morphy menjawab dengan terus mendorong pion ke D5 untuk mengancam kuda sekaligus membuka jalan bagi gajah gelapnya. Henry Bird kuda E melarikan diri ke G3. Morphy terus mendorong pion ke E4 mengancam kuda putih di F3. Henry Bird memajukan kuda ke E5. Paul Morphy mengeluarkan kuda ke F6 sekaligus mengantisipasi menteri hitam melakukan skak di H5. Henry Bird mengeluarkan gajah gelapnya ke G5 mengepin kuda. Paul Morphy lalu mengeluarkan gajah gelap ke D6 untuk persiapan rokade sayap raja. Henry Bird kuda G ke H5 untuk menambah tekanan pada kuda putih F6. Paul Morphy lalu melakukan rokade pendek. Henry Bird menteri ke D2 untuk memberi dukungan pada gajah sekaligus persiapan rokade panjang. Paul Morphy menteri ke E8 menyerang kuda. Putih pion ke G4 untuk melindungi kuda. Paul Morphy kuda kali pion yang dibalas Henry Bird dengan kuda kali kuda. Hitam menteri kali kuda H5 sekaligus memberi ancaman pada kuda di G4. Henry Bird kuda ke E5. Paul Morphy mengeluarkan kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda. Putih mengeluarkan gajah terang ke E2 untuk menyerang menteri. Paul Morphy mendorong menteri ke H3. Selanjutnya, putih kuda kali kuda dan dijawab dengan pion kali kuda. Henry Bird tentu belum bisa melakukan rokade panjang karena pion F2 sedang diserang oleh benteng. Oleh karena itu, Henry Bird menarik gajah ke E3 untuk melindungi pion. Paul Morphy benteng A ke B8 mengancam pion B2. Kemudian Henry Bird melakukan rokade sayap menteri. Disinilah Paul Morphy membuat langkah yang pasti membuat kita geleng-geleng kepala. Dia memukul pion F2 dengan benteng. Ini adalah perwira pertama yang dikorbankan oleh Paul Morphy. Henry Bird menerima pengorbanan dengan gajah kali benteng. Selanjutnya, Paul Morphy melakukan lagi langkah yang sangat luar biasa. Langkah ini sungguh brilian. Kami memberi kesempatan 10 detik pada sahabat-sahabat untuk menebak langkah apa yang akan diambil oleh Paul Morphy dalam posisi seperti ini. Selamat bagi sahabat-sahabat yang berhasil menemukan langkahnya. Morphy menggeser menteri ke petak A3 untuk dikorbankan. Mari sejenak kita analisa. Jika putih pion kali menteri, maka hitam gajah kali pion A3 dan skakmat. Oleh karena itu, dalam partai aslinya, putih mendorong pion ke C3 untuk memberi ruang pelarian bagi raja sekaligus melindungi pion B2 dengan menteri. Di titik ini, Paul Morphy tentu sedang menguasai keadaan. Paul Morphy menteri kali pion A2. Henry Bird merespon dengan pion B4 untuk menutup jalur serangan gajah gelap milik Morphy sekaligus melakukan penawaran pertukaran menteri. Tentu saja Paul Morphy menolak dan menteri ke A1 skak. Raja putih ke C2 sebagai satu-satunya petak pilihan.
Morphy menteri ke A4 kembali skak. Putih menggeser rajanya ke B2. Kali ini Paul Morphy kembali melakukan pengorbanan, yaitu gajah kali pion B4. Pengorbanan diterima pion kali gajah. Hitam benteng kali pion skak. Dan terpaksa Henry Bird merelakan menterinya, menteri kali benteng. Kita tahan sejenak dan sama-sama kita analisa. Jika dalam posisi ini putih menggeser raja ke C3, maka menteri hitam ke B3 dan skakmat. Atau alternatif berikutnya, raja ke C1, maka menteri hitam ke A1 skak, raja putih terpaksa ke C2 dan hitam menteri ke B2 skakmat. Oleh karena itulah, putih terpaksa menteri memukul benteng. Dan dibalas Paul Morphy dengan menteri kali menteri skak. Putih menggeser raja ke C2. Paul Morphy lalu mengorbankan pion ke E3. Tujuannya tentu memberi jalan bagi gajah terangnya. Putih menerima dengan gajah kali pion. Paul Morphy lalu gajah ke F5 skak. Putih lalu menutup skak dengan benteng. Oke, kita tahan lagi sejenak dan sama-sama kita analisa. Jika dalam posisi ini putih menutup dengan gajah, maka menteri hitam ke C4 skak dan dipastikan putih akan kehilangan gajah terangnya. Itulah kenapa Henry Bird menutup skak dengan benteng, karena itu memang adalah langkah terbaik bagi Henry Bird yang sudah sangat terdesak. Paul Morphy lalu menteri ke C4 skak. Henry Bird raja ke D2 melindungi benteng. Morphy menteri ke A2 skak dan raja putih ke D1 sekaligus melindungi gajah terangnya. Paul Morphy menteri ke B1 skak dan di posisi inilah Henry Bird menyerah. Mari kita analisa lagi. Apa yang akan terjadi jika permainan dilanjutkan? Jika putih raja ke D2, maka benteng pasti akan melayang. Atau alternatif lain, jika putih menutup skak dengan gajah gelapnya, maka putih gajah kali benteng D3 dan pastinya putih akan kalah perwira. Selain itu, jika terus dilanjutkan, maka benteng putih juga akan melayang. Jadi sangat wajar Henry Bird menyerah dalam posisi ini. Demikianlah partai luar biasa dari seorang Paul Morphy. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Jika menurut sahabat-sahabat pecinta catur ada partai-partai menarik yang layak kita diskusikan bersama di video-video berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Kami atas nama segenap kru Wong Catur mengucapkan terima kasih atas perhatian sampai video ini selesai. Mohon maaf atas kesalahan pemilihan atau penuturan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya. Salam Wong Catur.